지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Tegar Iksya, salah satu mahasiswa semester 2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 24040150109. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk sama-sama belajar mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar ialah hal yang menjadi penggerak atau daya penggerak kita dalam belajar sesuatu. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama ada faktor internal yang meliputi 1. Kesehatan, 2. Kurang percaya diri, 3. Kurangnya minat dalam belajar, serta kurangnya membaca buku. Nah, itu terkait faktor internal. Lalu yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor eksternal bisa berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Serta bagaimana siswa itu, bagaimana ia menemukan terkait metode pembelajaran, serta bagaimana cara dia belajar. Nah, itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Saya, untuk meningkatkan motivasi belajar, saya menciptakan lingkungan yang positif dengan teman-teman saya yang sangat mendukung bagaimana saya belajar. Ia selalu mengatakan kita juga selalu belajar bersama tentang apa hal yang kita ketahui atau hal yang tidak kita ketahui antar sesama. Dan itulah yang menurut saya pribadi, saya menjadikan itu sebagai kompetisi. Ini sesuai dengan motivasi belajar yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf. Ia mengatakan bahwa kompetisi atau saingan dalam seseorang atau seorang siswa itu akan meningkatkan motivasi belajar mereka karena merasa ingin berlomba dengan teman-temannya yang lain. Dan juga saya banyak menggunakan teknologi-teknologi ataupun metode-metode pembelajaran serta media pembelajaran yang akan membantu saya dalam belajar. Serta saya membuat tujuan kenapa saya belajar. Terkait apa yang saya pelajari, saya akan tentukan hal ini berkaitan dengan apa. Apa tujuan yang akan disampaikan ketika saya dalam memahami sesuatu hal yang dapat saya pelajari. Atau hal yang saya lakukan atau saya pelajari kali itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana membentuk strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama dan yang paling utama ialah ciptakanlah lingkungan yang positif dalam belajar untuk meningkatkan motivasi belajar. Entah itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan teman-teman kalian. Setelah tercipta lingkungan yang positif, buatlah atau susunlah rencana jadwal kalian untuk belajar dengan menyesuaikan dengan tujuan kalian. Dengan apa kalian belajar, untuk apa kalian belajar, apakah ada hal yang ingin kalian capai. Setelah itu, gunakanlah metode-metode pembelajaran serta media-media yang akan membantu kalian dalam belajar. Setelah itu, berikanlah penghargaan, berikanlah reward kepada diri kalian karena telah belajar dengan giat. Entah itu hasilnya positif, hasilnya negatif, tetap beri penghargaan kepada kalian karena pasti kalian telah belajar dengan giat. Jadi bagi teman-teman yang merasakan kehilangan motivasi belajar atau motivasi belajarnya masih kurang, tonton video ini dan pahami baik-baik terkait apa yang telah saya bahas terkait sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, motivasi belajar sangat perlu untuk meningkatkan bagaimana pengalaman kita dalam belajar serta hasil kita dalam belajar. Jadi teman-teman, ingat, belajar, belajar, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.